Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bermajlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang angin. Beberapa hari yang lalu kita mendengar di Jawa Barat kalau tidak salah ya, atau di Bandung, ada angin tornado yang katanya konon itu pertama kali di negeri kita. Dan kita lihat di media itu menghancurkan atap-atap bangunan dan membawa bangunan ke langit. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh ke Jawa Barat, di tempat kita saja di sini hampir setiap tahun kan ada angin puting beliung. Makanya kapling di sini disebut kapling beliung. Mungkin karena setiap tahun ada puting beliung. Dan tak jarang juga mengangkat atap rumah orang di sini kan. Dan baru beberapa hari kemarin pun bangunan yang kita bangun di sebelah itu juga sempat roboh juga kan, karena dihantam angin juga. Jadi karena kita hidup di kapling ini sering terjadi angin ribut semacam puting beliung, maka kita harus tahu adab-adab dengan angin. Angin ini sebenarnya nikmat ataukah adab? Inilah kita akan bahas, dan apa adab-adabnya kalau kita mendapatkan angin yang sekiranya nampak bisa merusak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang nikmatnya sebuah angin. Sebut saja dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi adanya pergantian malam dan juga siang,
bahtera yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi setelah kematiannya, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin. Di sini ada kalimat dan pengisaran angin, dan juga awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Itu semua sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dari ayat ini kita tahu bahwa angin ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Salah satu tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin untuk kita. Dan dengan anginlah banyak manfaat. Sebagaimana Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 22, wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samai ma'an fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Lihat di antara manfaat angin itu, dengan adanya angin bu, maka terkawinkanlah satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Terkadang yang jantan di mana, yang betina di mana. Tapi dengan ada angin akhirnya kemudian dihempaslah kemudian dan dikawinkan satu dengan yang lainnya. Dan itu salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Belum lagi awan yang kemudian diarahkan ke tempat-tempat turunnya hujan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa min ayatihi an yursilar rih mubashshiratin waliyudhiqakum min rahmatihi walitajriyal fulka bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dalam surah Rum ayat 46 Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Apa maksudnya pembawa berita gembira di sini? Maksudnya awan-awan yang sudah menyerap air dari bumi itu, yang kemudian akan dikembalikan ke bumi berupa hujan, maka anginlah yang membawa awan ke tempat-tempat kita. Akhirnya kita dihujani, dan dengan hujan itulah akhirnya tumbuh-tumbuhan tumbuh. Negeri-negeri yang gersang menjadi hijau, buah-buahan di mana-mana, sayur-mayur di mana-mana, dan begitu seterusnya. Dan itu adalah di antaranya manfaat angin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa angin itu adalah tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi angin itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja menjadikan angin itu nikmat bagi kita, bisa juga menjadikan angin itu azab bagi kita. Karena dia tentara Allah Subhanahu wa taala, suka-suka Allah memerintahkan tentaranya. Makanya kita lihat di beberapa ayat bagaimana angin itu bukan hanya sekedar menjadikan nikmat, tapi juga bisa menjadikan azab. Lihat bagaimana kehancuran kaum Ad, kaum yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salam. Apa kata Allah? Wa fi adin idh arsalna alaihimur rih al-aqib. Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan. Jadi ketika datang waktu sore, datang angin itu kemudian membinasakan kaum Ad.
Makanya Nabi SAW mengatakan, nusirtu bis-saba wa uhlikatil adu bid-dabur. Kami ditolong dengan angin pagi, sementara Ad dihancurkan dengan angin sore. Nabi dikirim angin dan menolongnya, tapi kaum Ad dikirim angin dan membinasakannya. Artinya di sini terkadang angin itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Kita lihat di pagi hari, kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidak tidur? Maksudnya selepas subuh sampai terbit matahari. Karena di waktu itu adalah waktu berkah, berhembus angin yang disebut dengan angin sobah. Angin sobah itu angin yang membawa berkah, Bu. Makanya para sahabiah, para wanita di zaman Nabi, tidak ternukilkan kepada kita mereka sholat berjamaah di masjid kecuali subuh. Bukan berarti di waktu-waktu yang lain tidak boleh-boleh, tetapi yang ternukilkan riwayat-riwayat di zaman Nabi, para sahabiah itu kalau mereka sholat berjamaah ke masjid itu di waktu subuh. Kenapa? Karena sekalian olahraga, Bu. Karena waktu subuh itu waktu yang sangat baik untuk kesehatan. Makanya kemudian para sahabiah itu mereka datang ke masjid berjalan kaki supaya sehat, karena di situ ada angin sobah. Karena angin itu bisa menjadi nikmat bagi kita, tapi jangan salah, angin juga bisa menjadi azab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ra'au aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada mereka. Maka Allah mengatakan, bukan, bahkan itu azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Lihat, Allah katakan angin yang mengandung azab yang pedih. Menunjukkan angin itu bisa menjadi azab bagi kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa angin itu terkadang bisa menjadi nikmat bagi kita, terkadang bisa menjadi azab bagi kita, lalu apa yang harus kita sikapi ketika datang angin? Inilah yang penting kita bahas, Bu, supaya ibu paham adab-adab ketika melihat ada angin, terutama angin ini nampak membahayakan, apa yang harus ibu lakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau berhembus angin kencang, Bu, nampak angin ini kok tidak biasa, kok bisa menggetarkan atap-atap rumah, kemudian mengeluarkan suara, nampak membahayakan. Maka yang harus ibu lakukan, segera berdoa kepada Allah. Apa doanya? Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rihu qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW melihat ada angin yang cukup membahayakan, kencang, maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka khairaha, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha,
dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang berhembus dari angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang di dalam angin ini. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan apa yang dihembuskan angin ini. Jadi segera Bu, takutnya nanti angin itu nerjang atap-atap rumah kita, merobohkan bangunan-bangunan yang kita tempati. Maka kalau sudah nampak ada angin yang tidak biasa, udah mulai menerbangkan tuh sampah-sampah, barang-barang, nampak membahayakan, segera ibu berdoa kepada Allah, ucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kan gampang Bu ya. Ini yang pertama, segera berdoa. Yang kedua, tidak boleh mencela angin. La yajuz sabburri, tidak boleh mencela angin. Walaupun angin itu membahayakan, walaupun angin itu sampai merusak bangunan, walaupun angin itu mengangkat rumah kita, jangan mencela angin. Karena ada hadis dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la tasubburri, la tasubburri, jangan mencela angin, kata Rasul. Karena yang membolak-balikan angin itu Allah. Ketika kita mencela angin, berarti mencela yang membolak-balikannya, sama dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan mencela angin, tapi katakan doa yang saya sebutkan pada poin pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah mencela angin. Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lahatir rih fil ufuqi yu'raf dzalika fi wajhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ada angin di ufuk, maka sudah nampak di wajahnya. Jadi kalau ada angin di atas itu, Rasul kadang lihat ke atas, apakah mau hujan atau tidak, apakah membahayakan atau tidak, itu sudah dirasakan oleh Nabi. Maka kalau seandainya kemudian angin itu membawa awan, dan awan itu akhirnya menurunkan hujan, maka disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rih wal ghaib, apabila datang musim angin dan juga awan, urifa fi wajhihi, diketahui dari wajahnya, wa aqbala wa adbar, terkadang Rasul ke depan ke belakang. Fa idza matarat surrabi, kalau tiba-tiba turun hujan, Rasul langsung sumringah, bahagia. Wa dhahaba anhu dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hilang perasaan-perasaan kekhawatirannya. Qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, fasa'altuhu, aku pun bertanya kepada Nabi. Qala, maka Rasul mengatakan, inni khasyitu an yakuna adzaban sullitu ala ummati, aku takut kalau seandainya angin itu justru akan menjadi azab bagi umatku. Lihat, jadi Nabi SAW kalau ada angin itu langsung dilihat, Bu, ini angin ini membahayakan atau tidak, menurunkan hujan atau tidak. Timbul perasaan takut. Maka seharusnya kita juga sama, Bu. Ini adab yang ketiga ya. Kalau ada angin ribut, nampak angin membahayakan nih, wah ini kok sampah-sampah bisa berterbangan nih, kena puting beliung nih, maka tanamkan perasaan takut kepada Allah.
Jangan-jangan angin itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengutus ayat-ayat tanda-tanda itu, wa ma ursilat bil ayati illa takhwifa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengutus ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam rangka menakut-nakuti kita. Jadi tanamkan perasaan takut seperti takutnya Nabi SAW ketika melihat angin, kemudian awan yang hitam. Apabila turun hujan Rasul senang, berarti tidak ada apa-apa, hilang rasa khawatirnya. Makanya Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ada apa wahai Rasul, kenapa kau sibuk ke depan ke belakang melihat terus gitu ya? Maka Rasul mengatakan, aku takut bahwa angin ini akan menjadi azab bagi umatku, katanya. Ini yang ketiga, tanamkan perasaan takut kalau sudah nampak angin ini membahayakan. Dan segera berdoa dengan doa di poin pertama tadi. Yang keempat, secara hukum fikih, kalau ada angin kencang yang membahayakan, maka boleh bagi laki-laki untuk tidak sholat ke masjid. Bagi laki-laki ya, kalau perempuan kan memang lebih baik sholat di rumah, tapi ke masjid boleh. Tapi kalau bagi laki-laki kan lebih baik sholat ke masjid. Jadi tidak wajib bagi laki-laki ke masjid kalau ada angin yang nampak membahayakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kemudian yang kelima, dan bagi seorang muadzin yang ditugaskan azan di masjid, maka dia harus mengganti yang tadinya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dengan kalimat sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, atau sallu fi rihalikum, salatlah di tempat-tempat kalian. Dan itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadihi fil lailatil mutirah aw lailatil baridati dzatir rih, sallu fi rihalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru penyerunya di malam yang terjadi hujan kencang ataupun di malam yang terjadi rasa dingin yang dihembuskan angin yang sangat kencang, maka Rasul katakan kepada penyeru, serulah manusia dengan sebutan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Dan kalau seandainya manusia itu berada di masjid, ini yang keenam. Jadi orang-orang ini ada masjid nih, bapak-bapak di masjid, tiba-tiba ada angin kencang, umpamanya sholat duhur gitu ya, tiba-tiba ada angin kencang gitu ya, disertai hujan deras, maka disunahkan untuk menjama sholat. Disunahkan untuk menjama sholat. Kemudian yang nomor 7, tidak boleh kencing sembarangan ketika terjadi angin. Ini biasanya bapak-bapak ya, yang kencingnya asal-asalan tuh, asal berdiri di samping pohon kadang-kadang kan. Kalau ibu-ibu kan malu, kalau bapak-bapak mana malu kan? Kadang-kadang berdiri saja dia di mana saja kan. Kalau ada angin kencang bu, bilang sama bapak-bapak jangan asal kencing aja, nanti ke bawah angin tuh kencingnya tuh, nanti ke sana kemari kecipratan nanti kan, entah kena badannya entah apa kan. Karena ada hadis yang ada perkataan para ulama seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yukrahu an yastaqbilar rih, dimakruhkan kencing menghadap angin, li'alla tarudda alaihi rasyasal bauli fayunajjisahu, karena dikhawatirkan air kencing itu berbalik ke badannya kemudian akan membuat najis badannya. Jadi lihat kalau mau kencing itu maksudnya arah anginnya kemana gitu ya. Jangan arah angin ke badan kita, kita menghadap angin itu ya mandilah nanti dengan kencing dia ya. Makanya tidak boleh, ini makruh hukumnya kencing menghadap ke arah angin itu.
Jadi ini juga diantara adab yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga disunahkan, ada yang mengatakan tustahabbus salatu inda husuli ayati min ayatillah. Disunahkan melakukan salat kalau terjadi tanda dari tanda-tanda kuasa Allah seperti kusuf. Kusuf itu gerhana ataupun gempa, termasuk angin yang terus-terusan, Bu. Angin yang menakutkan. Maka disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia salat, Bu. Ibnu Abbas ini kalau ada gempa, dan itu pernah terjadi di Basrah, gempa, maka dia salat seperti salat gerhana. Dari sini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menyebutkan beberapa pendapat, kemudian beliau menyebutkan pendapat yang ketiga, apa kata Syekh Utsaimin? Yusalli likulli ayatin tahwi. Disunahkan salat kalau melihat ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Dan ini adalah pilihan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi sunnah hukumnya, Bu, kalau nampak angin kencang ini membahayakan, ya, suaranya melengking apalagi tengah malam gitu ya, salat, Bu, 2 rakaat seperti salat gerhana. Kaifiyahnya seperti salat gerhana. Tahu kan, Bu, salat gerhana tuh berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali dalam setiap 1 rakaat itu. Kemudian juga yusannu likulli ahadin an yatadarra bid-du'a. Disunahkan untuk betul-betul berdoa dengan tadarru. Jadi bukan hanya berdoa biasa, Bu, tapi doanya itu tadarru. Tadarru itu maksudnya memelas. Bahasa kita itu seperti anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Kayak apa tuh anak kecil tuh? Kan memelas namanya, Bu, ya. Lah itu juga minta kepada Allah seperti itu, supaya jangan sampai angin yang dihembuskan kepada kita itu membahayakan kita. Membahayakan kita. Apalagi kalau seandainya angin itu disertai hujan, kemudian membahayakan gitu ya, sudah nampak banjir di mana-mana, kemudian nampak atap juga mulai terangkat sedikit-sedikit, maka segeralah kemudian ibu juga berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan jadikan hujan ini menjadi azab bagi kami, tapi jadikan hujan ini menjadi nikmat bagi kami. Ya, pindahkanlah hujan ini ke tempat-tempat yang ya semacam tebing, semacam gunung, tempat tumbuh-tumbuhan dan begitu seterusnya, supaya tidak menjadi azab bagi kita. Jadi sekali lagi, Bu, inti daripada pembahasan kita di siang ini adalah kalau kita melihat angin, maka segera ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa yang tadi saya ajarkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku berlindung dari kebaikan angin, kebaikan apa yang di dalam angin, kebaikan apa yang dihempaskan angin, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin, keburukan yang ada di dalam angin, dan keburukan apa yang dihempaskan angin itu. Ya, jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti ini dan ta'awud, supaya angin itu tidak membahayakan kita, tidak merusak bangunan yang kita tempati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita kan mengharap bahwa angin yang datang kepada kita itu adalah angin yang membawa rahmat, kan? Seperti kita tahu bahwa Nabi SAW ditolong dengan angin saat peperangan, kan? Nabi SAW ditolong dengan angin saat peperangan. Tetapi ada juga kemudian kaum-kaum yang dibinasakan dengan angin. Intinya bahwa angin ini
adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang harus kita syukuri dengan adanya angin ini. Ya contohnya oksigen, Bu. Oksigen yang kita hirup itu kan angin, Bu. Coba lihat kalau orang mengi, ya, atau istilahnya mengi itu sesak nafas gitu ya. Itu kalau dibawa ke rumah sakit, kemudian kata dokter harus diberikan oksigen, itu satu tabung oksigen itu bukan murah, Bu. Bukan kayak tabung 5 kilo untuk ibu masak, ya kan? Itu beda harganya, Bu. Tabung oksigen di rumah sakit itu kadang-kadang jutaan kan harganya, Bu. Lah kita ini hidup sehat, menghirup angin dari sana sini kan nikmat, Bu. Makanya nikmat angin ini harus disyukuri. Nikmat angin ini harus disyukuri supaya tidak menjadi dampak sebuah azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kami tambah nikmat. Kalau kalian kufur bisa saja kemudian nikmat itu menjadi azab. Maka banyak bersyukur ya dengan adanya nikmat angin. Tengok sekarang ada angin juga masuk, alhamdulillah. Ibu di bawah angin kan, kipas angin, alhamdulillah. Coba kita matikan kipas ini, Bu. Apa ibu enggak sauna di masjid ini, Bu? Apa enggak keluar keringatnya semua kan, Bu? Dengan ada kipas, akhirnya ada angin, agaklah selesai ibu duduk di sini. Ya, mungkin enggak sanggup ibu ngaji sejam tuh kalau enggak ada kipas kan, Bu. Paling 5 menit satu udah keluar tuh. Ngapain? Panas Ustaz di sana kan. Kan nikmat, Bu. Akhirnya ngaji pun bisa tenang, sholat bisa tenang, dan itu nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari angin ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat secara umum. Ya. Angin ini kan membawa biji-bijian entah dari mana-mana. Kadang-kadang kemudian kita punya kebun, punya ladang, enggak pernah kita ini nanam-nanam tanaman itu, tiba-tiba tumbuh pula di ladang kita. Siapa yang meletakkan bijinya tuh di situ? Itu yang membawa angin, Bu. Saya itu ada tanah di belakang rumah, Bu. Saya enggak pernah nanam apa itu kenikir itu apa tuh? Ya, apa untuk lalapan tuh. Enggak pernah. Tapi kok banyak itu. Padahal di pagar. Tidak mungkin juga orang naruh di situ, cemana dia masuk di situ? Dari angin. Boleh jadi mungkin tumbuh-tumbuhan itu ada di mana gitu kan? Sudah kering kehempas angin masuk pula ke kebun. Kan kita tidak tahu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya kenapa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika dia sedang terlena dengan kuda-kudanya. Nabi Sulaiman itu kan suka kuda, suka sekali. Kan orang itu kan ada yang apa namanya kegemarannya, hobinya itu kan macam-macam, Bu. Kalau Nabi Sulaiman itu hobinya kuda. Ya, seperti di zaman sekarang kan macam-macam, ada orang hobi kucing, ngerawat kucing gitu ya. Ada hobi ngerawat ayam, ayam dirawatin, ayamnya udah mandi, yang punyanya belum mandi kadang-kadang. Ada orang suka dengan burung, kan hobi lah. Nabi Sulaiman tuh hobinya dengan kuda itu, dan biasanya hobi suka melalaikan. Hobi itu rata-rata melalaikan. Jadi satu hari Nabi Sulaiman tuh saking asiknya memandangi kuda, membelai kuda perang dia yang banyak koleksinya itu, lupa dia sholat sampai terbenam matahari. Maka dia marah sama kuda-kudanya, seolah-olah kalau bahasa saya gara-gara kamu aku meninggalkan sholat gitu. Akhirnya besoknya disembeli semua kudanya. Itu kuda mahal-mahal tuh, disembeli semua. Dan dia tidak mau lagi melihat kudanya. Tetapi dengan sebab itu Nabi Sulaiman pun diganti oleh Allah dengan ditundukkannya angin. Ditundukkan angin kepada Sulaiman. Jadi Sulaiman kalau kemana-mana naik awan aja, nanti angin itu menghempaskan dia, terserah dia mau pergi kemana. Lebih cepat mana, naik kuda atau naik angin? Ya jelas naik angin lah, Bu. Dari sini ada kaedah, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi.
Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya, Allah ganti yang lebih baik lagi, Allah tundukkan angin kepadanya kan. Jadi kalau kita ini meninggalkan sesuatu karena Allah dari sebuah kemaksiatan, insya Allah ganti. Gak perlu khawatir. Ya, karena ini kaidah Quran. Tapi syahidnya di sini bagaimana Nabi Sulaiman ditundukkan angin kepada Sulaiman berupa nikmat yang mengangkat Sulaiman menjadi kendaraan ke sana kemari. Dan kita lihat kan perahu-perahu di lautan itu, Bu. Perahu-perahu di lautan yang menghempaskan mereka ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, itu kan angin. Kalau zaman dulu kan perahu-perahu itu masih pakai layar. Ya tidak mungkin mereka nancapkan layar kalau tidak ada tujuannya kan. Tujuannya kan mereka sudah mendapatkan angin yang mendorong mereka ke arah yang mereka inginkan. Dan itu nikmat. Akhirnya kapal bisa mengangkat barang. Dengan kapal itu kita bisa mencari ikan. Dengan kapal itu kita bisa berjalan ke sana kemari. Dan itu semua karena angin yang Allah subhanahu wa ta'ala hempaskan ke sana kemari sehingga menjadi nikmat bagi kita. Maka bersyukurlah kepada Allah akan nikmat angin ini. Dan kalau seandainya Allah takdirkan ada angin yang kemudian nampaknya membahayakan, maka ingatlah adab-adab yang tadi saya sebutkan, terutama berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bu kalau ada yang mau bertanya.